Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kemudian pada video ini kita akan belajar bersama, kita akan membahas bersama mengenai prediksi soal asesmen sumatif akhir semester tingkat SMP atau MTS se-Kabupaten Magelang. Ini kelas 9 ya, tahun pelajaran 2023-2024 semester gasal ya ini. Oke, baik. Nah, soal yang akan kita bahas ini adalah soal yang sudah sesuai dengan kisi-kisi yang disampaikan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP Matematika Kabupaten Magelang. Saya cermati ini sudah sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Jadi kemungkinan soal besok yang keluar akan mirip-mirip seperti ini, atau mungkin ya barangkali ada yang sama ya. Kalau mungkin berbeda nanti mungkin cuma diganti angkanya, misalnya kalau yang dicari di sini 2 tambah 4, mungkin besok 3 tambah 7 misalnya ya, seperti itu, tipenya sama. Oke, baik, nanti silahkan anak-anak simak agar anak-anak paham, dan juga kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe tentu silahkan subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kemudian nanti juga silahkan anak-anak boleh untuk sebutkan nama dan juga sekolah ya, agar Pak Isuf ini tahu siapa saja yang melihat video ini ya. Silahkan anak-anak boleh komentar itu. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal di sini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pilihan ganda, kemudian menjodohkan, kemudian ada pilihan ganda kompleks, uraian singkat, dan juga uraian ya. Langsung ke pertama, yakni pilihan ganda. Yang pertama kita akan membahas mengenai bilangan pangkat, ada bentuk aljabarnya ya. Mudah saja. Ini tinggal kita bagi 8 bagi 2 berarti 4 ya. 4. P pangkat min 3 bagi P pangkat 4. Ini kan boleh P pangkat min 3 ini kan di bawah pangkat positif, kita naikkan jadi pangkatnya negatif. Berarti kali P pangkat min 4, kemudian Q pangkat 4 ya. Kemudian di bawah negatif kita naikkan jadi positif. Ini kan kalau perkalian ini kan berdampingan atau titik dikalikan, pangkatnya tinggal dijumlah yang variabelnya sama. Berarti P 4P pangkat min 3 tambah min 4 berarti berapa itu? Ya, utang 3, utang 4, berarti masih utang 7. Q-nya 4 tambah 2, 6. 4P pangkat min 7, Q pangkat 6. Jawabannya yang C ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, ini soalnya lumayan, tapi kalau anak-anak tahu caranya nanti akan bisa. Mudah ini. Kita tulis di sini, ini kan 2 pangkat 55 bisa kita ubah menjadi gini ya. Ini curiga semua bisa diubah menjadi 111. 111 semua ya. Ini akan menjadi 2 pangkat 5. Ini 111, boleh nggak ini? Boleh ya, tinggal pangkatnya kan sifat perpangkatan, kalau dalam kurung kan pangkatnya kali. 5 kali 111 ya 515 ya, seperti itu ya. Yang kedua ini akan menjadi 3 pangkat 4 kali 111. Yang bawah menjadi 4 pangkat 3 kali 111. Yang terakhir 5 pangkat 2 kali 111. Nah, dari sini kita kan ingin mencari nilai paling tinggi ya. Nah, tinggal kita apa? Nah, semakin yang di dalam kurung ini besar, berarti nilainya setelah dipangkatkan nanti juga makin besar ya. Kalau yang besar, oke, kita cek 2 pangkat 5 berarti 25. 3 pangkat 4 berarti berapa? Ya, 81. Kemudian 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 2, 5 kali 5 berarti 25 ya. Oke, kita cek berarti yang nanti pangkatnya paling besar tentu adalah 81, karena ini paling besar ya. Semakin dipangkatkan kebetulan sama ya pasti yang paling besar 81 ini. Jawabannya nomor 2 berarti yang B ya. Seperti itu. Nah, ini mengerjakan ini nomor 3 kita bawahkan saja, kita buat 1 per, ini kan pangkatnya negatif. Kita bawa ke bawah nanti akan jadi pangkatnya positif. Nah, kalau sudah kan ini tinggal 1 per, berarti 2 akar 5 pangkat 5. Berarti 2 akar 5 kali 2 akar 5 kali 2 akar 5 kali 2 akar 5 ya. Kalau sudah tinggal kita cari saja 1 per, ini yang ini dulu, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali akar 5-nya juga ada 4 kan, seperti ini ya. Oke.
Kalau sudah kita cari berarti 1 per 2-nya 4 berarti 16 kali akar 5 kali akar 5 berarti 5, ini juga 5. Berarti semuanya jadi 25 ya, 5 kali 5. Nah, oke. Kemudian hasilnya nanti akan jadi 1 per 400. Apakah ada? Oke, ada ya C. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor ini. Nah, ini sifat perpangkatan diubah ke akar. Intinya kalau bentuknya seperti ini, nah ini akan menjadi 125. Pangkat tetap pangkat saja, tapi yang di bawah itu ya. Nah, di bawah itu. Oke, berarti ini jadi pangkat 3. Sebentar, ini jadi 3 dan juga pangkat yang di atas itu jadi seperti ini ya. 4. Berarti 4. Oh maaf, ini berarti 125 pangkat 4 ya, pangkatnya yang atas ya. Nah, ini berarti yang atas ini. Nah, saya lihat saya. Oke, nah. Oke, kalau yang itu akan menjadi berarti 125 pangkatnya kan yang atas itu 4 ya. Berarti ini 4. Ini kan berarti akar, yang bawah ini berarti 3. 3 akar 125 pangkat 4. Berarti jawabannya yang B ya, itu 125 pangkat yang atas kan 4, tulis di sini. Ini kan per 3 ya, berarti akarnya 3 ya. Oke, seperti itu jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 5 kita cari dengan 27. 27 pangkat sepertiga. Ini kan 27 itu kita bisa ubah jadi curiga, ini kan ada 3. Kita ubah menjadi 27 itu 3 pangkat 3 kan 27. Nah, ini kan 1 per 3. Kita tinggal kalikan, ini boleh coret, ini coret saja. 3 kali sepertiga kan 1 ya, 3 pangkat 1 berarti 3. Nomor 5 jawabannya yang C. Oke, seperti itu. Kemudian ini luas taman berbentuk persegi dengan panjang sisi itu. Nah, kalau ini kan kalau kita gambar seperti ini ya. Ini ibaratnya persegi ya, sama semua 3 akar 6 per 2. Ingat luas persegi itu kan luasnya itu kan sama dengan sisi kali sisi. Tinggal kita kalikan saja berarti. Berarti ini akan menjadi sisi kali sisi berarti 3 akar 6 min 2 dikali dengan 3 akar 6 min 2. Ada bentuk seperti ini. Ingat ini sifat distributif. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Sifat distributif. Nah, 3 akar 6 kali 3 6. 9 kali 6 ya. 3 kali 3 kan 9 kali 6. Berarti ini 54. Kemudian 3 akar 6 kali min 2. Berarti positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif 3 kali 2 6 akar 6. Ini juga sama, negatif 2 kali 3 berarti negatif 6 akar 6. Negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Nah, ini 54 tambah 4 kan jadi 58 ya. Min 6 sama min 6-nya ada juga berarti min 12. Jawabannya nanti adalah, saya pindah di sini berarti 58 min 12 akar 6 ya. 58 min 12 akar 6. Nah, jawabannya berarti yang B ya. Oke, seperti itu meter persegi ya. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 7. Oke, sebentar. Panjang sisi persegi yang memiliki luas 72 ya. Kira-kira bagaimana? Luas persegi kan bisa dimulai dari S kali S atau sisi kali sisi sama dengan luas. Nah, S kuadrat sama dengan S kali S kan S kuadrat sama dengan luas. S itu panjang sisi berarti dimulai dari akar dari luas itu tadi ya. Oke. Berarti kita mencari sisi di sini tinggal kita akarkan saja. Berarti sisi sama dengan akar dari 72. Nah, ini kan akar 72 bisa dimulai dari akar 36 kali akar 2 kan. 36 kali 2 kan 72. Nah, 36 akar 36 berarti 6 akar 2. Jawabannya berarti yang A ya. 6 akar 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8 ini bentuk sederhana. Nah, berarti kita harus kalikan dengan sekawannya ini. Berarti ini akan menjadi 20 per 4 min akar 32 ya toh. Nah, ini dikali dengan 4, ini kan min, ini di sini sekawannya plus. Akar 32 per 4 plus akar 32. Ini kan kalau dibagi ini kan kali 1 sama saja tidak merubah ya, ini sekawannya namanya. Oke.
Nomor 9 juga nanti sama sekawan. Tapi kita langsung saja ini yang nomor 8. 20 kali 4. Ingat distributif. 20 kali 4 berarti 80. Ini kali ini. Kemudian 20 kali akar 32. Ini berarti plus 20 akar 32. Nah ini 4 kali 4 berarti 16 ya. Min akar 32 kali min. Nah ini kan untuk trik untuk tandanya beda. Boleh seperti ini tadi depan kali depan, depan kali ke belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Tapi kalau menurut saya kalau tandanya beda itu anak-anak langsung saja min akar 32 dikurangi dikali akar 32 positif. Berarti hasilnya min 32 ya. Negatif kali positif kan negatif. Nah, ini kemudian akan menjadi apa ini? Berarti 80 plus 20 akar 32 per min 6, 16 ya. Oke, kalau sudah, kita akan menjadi akar 32 kita pisah. Akar 32 itu kan diperoleh dari akar 16 kali akar 2 ya. Nah, ini kan sama juga dengan 4 akar 2. Nah, ini sama juga dengan 80 plus 20 dikali 4 akar 2 per min 16 ya. Oke, berarti nanti tinggal kita cari saja ini 80. 80 plus 20 kali 4 berarti 80 akar 2 per min 16 ya. Oke. Ini kalau saya keluarkan sifat asosiatif ini akan menjadi atau ini boleh bagi saja langsung. 80 bagi min 16 berarti min 5 ya, positif bagi negatif. Ini juga min 5 ya, min 5 tapi ada akar 2-nya ya. Ini berarti min 5 akar 2 berarti D ya. Oke. Ini anak-anak mau jadi asosiatif dulu boleh ini. Pengelompokan ini kan ada bisa 16 dikeluarkan. Min 16-nya dikeluarkan ya. Min 16 ya. Oke. Agar sama dengan bawah. Ini berarti di sini min 5, ini min 5 akar 2 kan. Agar jadi seperti itu. Nah, ini min 16. Min kali min kan plus. Ini min kali min juga plus. Nah, kalau sudah tinggal kita coret saja ini. Nah, ketemunya nanti adalah min 5 akar 2. Cara ini atau cara ini sama saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang ini juga kali sekawannya. Jawabannya tadi 8D. Ini juga sama, kalikan sekawannya. Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini, kalikan akarnya saja juga per akar 3 ya. Berarti tinggal jadi 12 kali akar 3. 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3 berarti 3 ya. 12 bagi 3 berarti 4 akar 3. Jawabannya berarti yang 9A ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini penerapan dari perpangkatan ya. 8 ada pangkat berapa, ini pangkat berapa. Kunci seperti ini anak-anak harus buat ini menjadi bentuk yang basis atau yang dipangkatkan itu sama. 8 sama 4 kan bisa diubah menjadi 2 pangkat berapa ya. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti ini kalikan saja dengan 2x min 4. Pangkat 2x min 4 ya. Sama dengan 4 itu kan 2 pangkat 2 ya toh. Dikalikan dengan 2 min x. Nah, ini kemudian kalau sudah ini sama, ini kan menjadi 2 pangkat 3 kali 2 berarti 6x, 3 kali min 4 berarti min 12 ya. Ini 2 pangkat 2 kali 2 berarti 4, 2 kali min x berarti min 2x. Kalau ini sudah seperti ini, nah ini kita tidak usah anggap saja duanya karena sudah basis atau yang dipangkatkan sama, ini bilangannya 2 ya. Berarti nanti akan menjadi 6x min 12 sama dengan 4 min 2x ya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti ini saya mau pindah ruas berubah tanda. Di sini kan ada 6x. 6x. Ini kan ada negatif, kita pindah ke kiri jadi positif. Plus 2x ya, sama dengan ini ada 4. Di sini kan negatif, pindah ke kanan jadi positif, plus 12. 6 tambah 2, 8x sama dengan 16. X-nya dibagi saja, 8 kali sesuatu sama dengan 16, itu otomatis 2 ya. Kalau untuk pembagian ini kan perkalian, pindah ke kanan untuk membagi. Tapi tandanya tidak berubah, tetap positif. X-nya berarti ketemunya 2 ya. 10C ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 11. Nah, oke, akar-akar dari persamaan kuadrat seperti ini ya. Ini kan di sini min x. Saya kurang suka kalau min x kuadrat itu. Kita tulis saja seperti ini, sama ya.
Nah, ini mau saya ubah jadi positif saja. Ini kali dengan min 1 ya. Jadi ini min kali min positif, E kuadrat. Ini positif kali negatif ya, jadinya negatif ya. X kuadrat min X positif kali negatif, negatif 12 sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya toh. Ingat cara mencari akar-akarnya. Ini kita bisa ubah dalam kurung seperti ini kan. Nah, ini kita cek. Ini di sini titik-titik kali titik-titik hasilnya adalah di sini kan 1 hasilnya. 1 kali min 12. Koefisien X kuadrat kan 1 kali C-nya min 12. 1 kali min 12 berarti min 12. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya koefisien yang tengah. Koefisien dari tengah itu adalah min 1 ya. Min 1. Nah, ini cara pemfaktoran. Sebenarnya bisa rumus kuadrat sempurna ataupun ABC. Di sini saya pakai pemfaktoran. Berapa ya? Nah, kalau dari saya triknya min 12 itu dari bisa 4 kali min 3 atau min 4 kali 3. Tapi kalau dijumlah min 1 berarti yang tepat adalah X min 4 dan X plus 3 ya. Ini kan kalau kita tulis min 4 dan 3, min 4 dan 3 memenuhi semua ya. Nah, makanya di sini min 4, ini 3. Berarti ketemunya X-nya nanti. Nah, ini X-nya adalah X min 4 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini nanti diperoleh untuk X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 0 tambah 4 positif, berarti X-nya 4. Ya, ketemu X-nya 4. Untuk yang kedua, X plus 3 sama dengan 0, berarti nanti X-nya adalah positif, pindah kanan jadi negatif. Ketemunya adalah X-nya 4 dan X-nya min 3, berarti ketemunya adalah B ya. Oke, 11B ya. Seperti itu. Oke. Kemudian persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Nah, kira-kira bagaimana ya? Kalau boleh ada cara yang pertama, anak-anak masukkan saja ini. 3 sama 4 di persamaan ini. Jika hasilnya 0 berarti dia memenuhi. Cara boleh coba-coba seperti itu ya. Kalau tidak, anak-anak boleh pakai cara ini. Ini kan akar-akarnya 3 dimulai dari X min 3 sama dengan 0. Kayak yang 4 berarti X min 4 sama dengan 0 kan. Nah, ini kan bentuknya persamaannya seperti ini. Sama yang atas tadi ya. Ketemunya X-nya 4, ini berarti X min 4 ya kan. Ini akarnya 4, di sini dalam kurung min 4. Di sini min 3 dalam kurung positif 3. Nah, ini kalau kita buat ya jadi seperti ini. X min 3, X min 4 sama dengan 0 ya. Akarnya kan nanti 3 dan 4. Nah, tinggal kita kalikan distributif saja. Ini kali ini kali belakang, belakang depan, belakang belakang. X kali X berarti X kuadrat. X kali min 4 berarti min 4X. Min 3 kali X berarti min 3X. Min kali min jadinya positif 12 ya. Sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 4X min 3X. Utang 4, utang 3 jadinya utang 7X plus 12 sama dengan 0. Apakah ada? Ya ada ya. Berarti 12 jawabannya yang B. Cek saja anak-anak. Masukkan 3 atau 4 pasti hasilnya 0 ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Oke, kita coba ini persegi panjang memiliki panjang 4 cm. Nah, persegi panjang memiliki panjang 4 cm dari lebihnya dari lebar ini. L berarti panjang itu adalah L plus berapa? 4 ya. 4 cm lebih dari lebar kan berarti panjang itu adalah L plus 4. Kelilingnya 40. Nah, luasnya berapa? Kelilingnya adalah 40. Berarti kalau ini dijumlahkan dengan ini kan ini separuh keliling ya. Oke, karena keliling itu kan panjang semua sisi. Kalau yang ini kan berarti separuhnya ya. Ini tambah ini separuhnya. Berarti kita peroleh di sini, kita di sini ya. L plus 4 ditambah L kan separuhnya keliling. Setengah keliling kan ya. Berarti L plus 4 ditambah L itu setengah dikali 40. Berarti L tambah L berarti 2L ya. 2L ditambah 4 itu adalah 40 bagi 2, 20. 2L sama dengan 20. Di sini positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. Oke. 2 kali lebar sama dengan 16. Oh, berarti lebarnya adalah 16 per 2. Berarti lebarnya adalah 8. Nah, kemudian kalau lebarnya 8, panjangnya itu kan P sama dengan L plus 4 tadi ya. Lebar 8 berarti 8 tambah 4 berarti panjangnya 12. Lebar 8, panjang 12. Nah, luasnya yang dicari berarti luas persegi panjang kali lebar. Berarti 12 dikali 8, berarti 12 kali 8, 96.
6 cm persegi. Jawabannya 13 yang A ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Persamaan sumbu simetri. Ingat, persamaan sumbu simetri itu kan ibarat sumbu simetri itu apa? Misalnya ada grafik seperti ini ya. Ini kebetulan min 3, berarti otomatis dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, pokoknya kalau negatif dia merengut. Nah, ibaratnya gini ya. Kalau buat senyum, ini kalau grafiknya senyum itu artinya koefisien dari X kuadrat positif. A lebih dari 0 ya. Kalau ibaratnya boleh grafik itu ya seperti ini cemberut, itu berarti koefisien dari X-nya kurang dari 0 ya. Seperti itu. Nah, ini karena kurang dari 0 otomatis seperti ini. Nah, misalnya ini ada sumbu ya di sini, ini sumbu. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, yang dinamakan persamaan sumbu simetri itu suatu garis yang tepat di membelah ini melewati titik ujungnya ya. Nah, ini persamaan sumbu simetri. Ini X sama dengan min B per 2A. Berarti ini min B. A-nya berapa ini? Oh, B-nya dulu. Nah, ini kan koefisien dari X itu biasanya min B itu. Berarti min 6 ya. Oke, berarti B-nya adalah min 6. Kemudian A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Ini min 3. Tandanya ikut ya. Oke, berarti min B. Berarti min 6 per 2 kali A-nya. A-nya min 3. Berarti ini min 6 bagi 2 kali min 3. Positif kali negatif juga negatif. Berarti ini hasilnya adalah X sama dengan min 6 bagi min 6. Negatif bagi negatif positif 1. Nah, berarti hasilnya X-nya sama dengan min 1 ya. Oke, berarti X sama dengan min 1. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, baik. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang nomor 15. Koordinat titik potong grafik fungsi ini, oke, sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X artinya apa? Ini kan Fx itu sama juga dengan Y. Berarti kalau titik potong di sumbu X, ini ya, ini kan misalnya ini kan kebetulan X kuadrat A-nya 1, berarti dia terbuka ke atas. Misalnya ini kan seperti ini. Nah, misalnya nanti seperti ini ya. Ini kan titik potong di sini tuh berarti Y-nya. Ini kan Y. Ini X ya. Berarti kan Y-nya dia 0, tepat di sini 0 ya. Nah, berarti Y-nya 0. Nah, atau Fx-nya 0, berarti 0 sama dengan ini ya. Berarti kita bisa tulis 0 sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Kita tulis di sini dibalik X kuadrat plus 5X min 6 sama dengan 0. Kita kerjakan dengan pemfaktoran lagi. Ini kalau hasil kalinya nanti 1 kali min 6 berarti min 6. Kemudian titik-titik dikali titik-titik berarti hasilnya adalah min 6. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik, koefisien X berarti 5. Coba anak-anak cari angka yang tepat. 2 angka yang tepat untuk mengisi agar benar ini ya. Oke, kira-kira berapa? Oke, sudah ketemu ya. Ketemunya adalah ini min 6 itu diperoleh dari 2 dan 3 tidak bisa ya. Berarti ini min 6 kali 1. Tidak di sini penuh, memenuhi di sini tidak. Berarti ini 6 dan juga min 1. Ini 6, ini min 1 ya. Memenuhi semua ya. Oke, kalau sudah kita tulis X plus, ini kan positif 6. X plus 6 ini min 1. X min 1 sama dengan 0 ya. Oke. X-nya berarti X plus 6 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, X-nya berarti 0, ini kan positif pindah kanan jadi negatif. Oke, ini X-nya sama dengan min 1, ke sini jadi positif 1. Berarti X-nya, nah ini ketemunya. Nanti ya koordinatnya adalah berarti min 6, Y-nya. Ini kan X, Y ya. Y-nya 0, kemudian ini X-nya 1,0. Min 6,0 dan 1,0 lah, berarti jawabannya yang A ya, seperti itu. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini untuk soal di pilihan ganda. Kita stop dulu videonya sampai di sini ya. Kita lanjutkan di part 2 nanti yang kita akan membahas soal pilihan ganda kompleks dan juga yang menjodohkan ya. Kita akan bagi-bagi menjadi beberapa part-part agar anak-anak ketika melihat videonya juga ada jeda untuk istirahat ya. Silakan
Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar dan juga silahkan sebutkan nama dan mungkin sekolah anak-anak. Kira-kira dari mana saja yang melihat video ini ya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat terus dalam belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.